Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Betul sekali. Apa kabar ini pemirsa? Sedang rasanya kembali lagi bersama saya Raud Lorida Dan saya Fikri Hilmansyah dari Pandu Puara. Nah tentunya sore hari ini nih Fik, dan Iya. juga pemirsa di hari Selasa 12, betul? 11 11 Maret. itu, aduh nggak kerasa nih ya, ini kemarin kan 10, sekarang 11 Maret 2025, kami kembali membersamai pemirsa tentunya acara apa? di Sore Sore Seru. Spesial nih ya, ini acara siar Ramadan, menebar kebaikan. Menyambut keberkahan. Nah, gimana nih pemirsa hari ini puasanya lancar? Semoga pemirsa hari ini puasanya diberikan kelancaran, diberikan semangat selalu. Amin. Kalau kamu gimana dak puasanya hari ini? Alhamdulillah, aku hari ini puasa dan terhitung sih ya dari awal bulan Ramadan ini Belum batal sampai saat ini belum batal. Dan semoga juga pemirsa sama ya, kecuali memang yang ada apa ya halangan lah seperti itu. Nah kalau Halangan. semisal Fikri sendiri, gimana puasanya bro? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kekuatan dan juga kemampuan untuk berpuasa. Belum mokel ya? Haram ya teman-teman. Jangan ya dek ya, seperti itu. Nah betul banget kalau sore hari ini gitu ya, Iya. kita kan karena kembali lagi di Sore Seru, kita nih bakal menemani ngabuburit pemirsa setia Sultan TV. Betul sekali. Kita bakal menemani teman-teman dengan membacakan berita-berita terkini yang terjadi di Indonesia. Betul banget. Nah, kita ini akan mengulas beberapa berita pemirsa yang akan kita ulas secara seru, no kaku-kaku di Sore Seru. Betul. Langsung aja kita buka berita di iya. sore hari ini nih ya. Pertama ya. Jadi berita pertama ini datang dari mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil yang kemarin ini juga sempat ramai pemirsa karena kediamannya digeledah oleh KPK. Waduh, takut banget. Kenapa itu? Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, Fik, dan juga pemirsa dari beberapa sumber yang ada, ini penggeledahan rumah Ridwan Kamil terjadi pada hari Senin 2025 kemarin ya, 10 Maret kayak gitu. Ini ditenggarai karena ini berkenaan dengan kasus korupsi Bank BJB, seperti itu. Betul sekali. Ridwan Kamil pun memberikan tanggapan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut dan masih bungkam ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh wartawan. Oh oke, betul banget. Jadi kalau misal tadi kan dari POV-nya Ridwan Kamil ya yang sampai saat ini sebenarnya masih bungkam, tapi juga tetap berusaha kooperatif. Betul sekali. Karena kan tadi itu Bersedia adalah untuk digeledah ya. Digeledah udah gitu, kalaupun ada pertanyaan gitu yang disampaikan oleh KPK sendiri itu juga dijawab gitu. Jadi memang kooperatif sekali. Emang kasusnya korupsi apa sih? Nah, jadi sebenarnya usut punya usut nih pemirsa, ini berkenaan dengan pengadaan iklan. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya memang ini belum diklarifikasi secara lengkap oleh KPK. Bahkan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga memilih irit bicara tentang hasil apa aja katanya yang didapat selama menggeledah rumah Ridwan Kamil tersebut. Nah ini juga pemirsa bahwa di kasus penggeledahan ini ya yang berkenaan dengan Bank BJB ini, Pik, ini udah ada 5 tersangka sebenarnya. Waduh, banyak juga ya ternyata. Ya seperti itulah ya. Dan memang nanti ini akan ada konferensi persnya lebih lanjut ini di antara hari Kamis dengan hari Jumat. Pasti penasaran gak sih? Penasaran banget. Apalagi akhir-akhir ini ya, banyak banget berita terkait korupsi di Indonesia. Betul. Ini apa ya ibaratnya, waduh ini apakah menjadi benar-benar the real our culture, pemirsa, menjadi the real Sebuah kebiasaan kali ya. budaya kita. Seperti kalau kamu sendiri, Fik, ini Dan- melihat kondisi gitu kan dengan beragam apa ya berita korupsi seperti apa? Ya, saya mungkin akan berkata ya, selamat datang di Indonesia, di mana pejabat dan pengusahanya berlaga untuk mensejahterakan rakyat, padahal kenyataannya memeras uang rakyat. Waduh, sarkas banget nih ya. Tapi Aman ya, memang aman ya. aman sih sebenarnya, nggak apa-apa. Kita kan sebagai masyarakat juga perlu mengkritisi pemerintah. Betul. Tentunya ini juga bukan pemerintah saja ya, lembaga-lembaga yang memang melakukan tindak korupsi. Kalau dari POV kamu, bagaimana melihat situasi saat ini? Ya, sebenarnya ini merupakan sebuah bentuk keprihatinan juga ya. Kalau kita lihat kasus korupsi yang terus berulang terjadi. Nah, entah mengapa aku jadi terfikirkan dengan bagaimana hukuman yang pantas untuk Betul para koruptor sekali. yang
ada. Karena kalau kita lihat juga nih pemirsa, akhir-akhir ini korupsinya nggak 1.000 2.000 coy, tapi sampai 1 kuadriliun bahkan. Kuadriliun ya, udah gak miliar triliun udah lagi. Udah miliar lagi. Bayangkan itu dibeliin cilok se-Indonesia bagaimana ya? Lanjut, pandeglang, kucilok. Betul banget. Jadi memang yang paling penting adalah ini bagaimana dari pemerintahan sendiri, dari lembaga penegak hukum sendiri harus punya hukum yang jelas nggak sih? Betul, kalau seperti ini terus ya, meski korupsi ini termasuk ke dalam kategori extraordinary crime, ya, kejahatan yang sangat luar biasa, sepertinya orang-orang akan mulai terinspirasi dan menjadikan hobi. Nah, betul banget. Koruptor ini ya, korupsi ini. Ya, tapi itu jangan sampai juga menjadi sebuah motivasi. Sebenarnya kalau mau cari motivasi pemirsa, ada banyak ya orang-orang yang lebih inspiratif dan juga hal-hal yang dilakukannya lebih bermanfaat. Jadi mendingan jadikan mereka sebagai motivasi. Jangan para koruptor seperti itu. No. Apalagi di bulan puasa ya. Betul, banyak-banyak takut deh. Iya, pada Allah. betul banget. Ini harusnya kan ya kalau korupsi ya udah takutnya sama Allah gitu ya, sama Tuhan seperti itu. Kemudian juga harusnya takut lah ya, ini kan akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Nah, selanjutnya kalau tadi kita ngobrol soal penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Iya. Ada apa selanjutnya? nih? Nih kayaknya Fikri deh tahu nih, cengengesan nih. Apa nih berita yang keduanya? Ini kejadian lucu banget sih. Lucu atau mengherankan? Menggelitik badan gitu ya. Aduh, emang kenapa bisa sampai kayak gitu? Bisa-bisanya tahanan yang ada di Aceh ya, Aceh betul. Tenggara kalau nggak salah, lepas begitu saja. Waduh, kabur seperti itu. Kabur dari tahanan. Nah, benar banget pemirsa. Ini dilansir dari Kumparan pemirsa, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Doni Sumarsono mengungkapkan bahwa 51 napi lapas kelas 2B Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara kabur lewat atap. Pak Polisi yang terhormat, bagaimana? Kok bisa? Nah, betul banget. Ini juga videonya beredar pemirsa di berbagai media sosial. Karena ini kan ibaratnya ketika mau buka tuh waktu orang tuh mencari takjil. Jadi di situ tuh masyarakat sedang mencari takjil, tiba-tiba ramai dari lapas. Ternyata tuh puluhan napi kabur dari lapas seperti itu. Dan lewat itu menjadikan mana sih kok bisa? Nah, memang ini kalau misal dilansir ya dari beberapa sumber juga, ini kalau kata dari Polresnya sendiri, pelarian tersebut dilakukan melalui ruangan staf lapas dengan membobol plafon dan naik ke atas atap. Jadi emang idenya tuh ada aja. Terus dibobol seperti itu. Dan memang katanya naik ke atas plafon, membobol plafon, udah gitu katanya naik ke atas atap, kemudian juga mendobrak seng atap kantor lapas dan melalui atap lapas. Jadi bener-bener yang biur gitu aja. Dari kalau misalnya kita lihat kan misal di lapas gitu, mungkin yang ngejaga nggak akan yang puluhan ya kalau di depannya. Ya. Biasanya cuma beberapa orang saja. Bayangkan tuh 50 orang berbondong-bondong. Nah ini juga mungkin chaos. Kewalahan kali ya. Malam chaos ini. Aduh, jangan nyanyi deh ya nantinya garam dan madu. Nah, tapi katanya juga ya, para napi ini dia lepas lewat pintu utama juga. Iya betul, memang. Jadi itu kata kita mah dari lapas, dari plafonnya itu, dan kan muncul tuh di ruang staf seperti itu. Jadi ketika kan kalau ruang staf udah nggak yang di belakang ya, di depan, dan itu tuh keluar seperti itu. Nah ini juga akhirnya mengherankan publik. Tapi ini alasannya, ada beberapa alasan kenapa katanya para napi ini akhirnya kabur. Kalau semisal dari yang kamu tahu gimana tuh, Fik? Kalau yang saya baca ya, napi ini kenapa melarikan diri? Karena dia merasa kelayakan makanan dan tempatnya kurang. Gitu kan. Aduh. Tapi ya. Iya, gimana tuh? Menurut saya bukan seperti itu deh. Kenapa tuh? Mungkin ada hal lain ya. Iya, kayaknya masih kurang di sisi pengamanannya. Itu juga bisa jadi, betul banget. Tapi kalau misalnya kita lihat juga dari beberapa sumber ya, memang kalau kita lihat di Indonesia untuk lapas sendiri ini kan kadang over capacity. Betul sekali. Betul. Ini bayangkan aja gitu ya pemirsa, ada sekitar kalau di ruangan yang sempit kemudian dihuni oleh puluhan orang gitu ya. Nanti hingga ratusan itu kan kebayang sumpeknya seperti apa. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu alasannya. Nah, terlebih dari itu, semoga juga para napi yang masih berpencar seperti itu, karena kan diketahui baru 14 ya? 14 dari 50-an gitu ya? Iya betul, baru 14 para napi yang kabur ditangkap, jadi sisanya masih ada beberapa tuh ya pemirsa. Ini kita harapkan juga semoga cepat tertangkap supaya tidak meresahkan. Kita
perlu kerjasama ya, Iya, perlu antara kerjasama. aparat dan masyarakat. Betul banget. Nah, Fikri, Ya, dua berita tadi membuka nih perjumpaan kita di sore hari ini. Wah, gimana pemirsa? Tentunya berita tadi nih menambah informasi dan juga menambah wawasan tentunya bagi pemirsa. betul sekali. Dan kita masih akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Maka dari itu, tetap bersama kami di Sore Seru.